biasanya ketika dia merasa puas, merasa bahagia dengan selingkuhannya, dia justru akan berbicara semakin banyak tentang kekurangan-kekurangan yang dialami oleh pasangannya. Ini adalah kekeliruan yang sangat luar biasa, ya. Karena tidak menutup kemungkinan seandainya selingkuhannya ini dijadikan suatu saat dia akan mengalami pengalaman yang sama, karena itu bagian dari sifat seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri wanita atau bahkan istri orang yang mudah diselingkuhi. Nah, ini tentunya adalah banyak hal yang perlu Anda pahami, maksudnya ketika Anda suatu saat atau dimanapun Anda ketika menemukan ciri-ciri wanita yang ingin Kang Kumis sebutkan, sahabat semua bisa menghindar secara perlahan, bisa menolak secara bijak. Ini maksudnya, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa share, ya. Siapa tahu sahabat kita memang membutuhkan itu, ya. Nah, sahabat, kira-kira apa saja tanda yang perlu Anda waspadai, Anda ketahui ketika memang Anda kebetulan memergoki ciri wanita yang berperilaku demikian? Tanda yang pertama adalah mudah menceritakan kehidupan pribadinya. Di sini kehidupan pribadi tentunya adalah seharusnya ya menjadi rahasia pribadi. Artinya kalau toh ada yang tahu itu cukup berdua antara Anda dengan pasangan Anda. Namun inilah bedanya ketika wanita yang memang sedikit mudah ya untuk diselingkuhi, memang dia tidak ragu, tidak segan untuk menceritakan hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, hal ini dilakukan semata hanya ingin diberi perhatian oleh lawan jenis tentunya. Karena biasanya hal-hal yang diceritakan justru hal-hal yang memang butuh bantuan orang lain atau semacam keluhan lah, ya. Ini. Lalu kemudian yang kedua, dia mudah memberikan akses pribadinya. Akses pribadi di sini adalah mungkin ya semacam nomor telepon, ya, agar di sini seakan-akan dia memberikan ruang untuk memudahkan melakukan sebuah komunikasi walaupun orang tersebut baru ia kenal. Nah ini, ya, karena jujur ya, ketika bicara seperti itu tentunya banyak orang yang mengalami seperti itu. Begitu mudahnya si wanita ini ketika dimintai nomor telepon. Nah, ketika sudah seperti itu biasanya dia beranilah ya melakukan komunikasi lebih awal. Ini. Nah, ketika tanda itu memang sudah termasuk, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami kemudahan untuk lebih berbicara tentang hal-hal lain yang seputar asmara mungkin ya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, dia pandai mencuri waktu untuk berkomunikasi, mencuri waktu dari pasangannya. Dia tahu kapan saat berkomunikasi dengan selingkuhannya. Bisa jadi dengan terus terang dia mengatakan, suami saya ada di rumah, nanti saya telepon lagi ya. Itu adalah bukan hal bohong ya. Itu bukan hal bohong. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu di tengah kehidupan kita. Ya, ketika sudah seperti itu berarti Anda sudah mendapatkan sebuah sinyal, ya, sudah mendapatkan respon positif dari orang tersebut. Nah ini, nah ketika sudah Anda ya apa yang Anda lakukan selama ini mengalami kelancaran, justru Anda seyogianya lebih berhati-hati, karena saya percaya Anda lebih mencintai istri atau pasangan Anda di rumah, ya. Ini. Kemudian yang keempat, dia pandai sekali beralasan untuk mengatur waktu bertemu dengan selingkuhan, ya. Jadi dia sebelumnya sudah membuat schedule ya, membuat jadwal yang memang seakan-akan bahwa jadwal itu begitu pentingnya bagi si dia, sampai si suami perlahan mempercayainya tentang jadwal yang sudah ia buat untuk pertemuan hari esok misalnya. Ini sudah dipikirkan jauh sebelumnya, ya, karena memang hal-hal yang sudah terbiasa, maka seseorang akan mampu berpikir secara cepat ketika itu sudah tertanam di hati sanubari seseorang. Ini.
Lalu kemudian yang kelima, dia akan mudah untuk diajak pergi, ya. Bahkan ketika dia diajak pergi ke suatu tempat, dia sama sekali tidak terlihat takut, ya. Bahkan bisa jadi, ya, oh kalau yang ini mah dulu saya sering ke sini. Bisa dia berkata seperti itu. Atau mungkin dia tetap dengan jujur dia mengakui bahwa memang itu sering dilakukan. Kemudian yang keenam, walaupun misalnya wanita tersebut sedang memiliki selingkuhan di luar sana, tidak menutup kemungkinan dia pun masih sibuk menerima pria lain di belakang selingkuhannya. Jadi biasanya orang seperti ini memang tidak pernah puas hanya dengan satu orang, tapi dia terus bertualang mencari sebuah kepuasan yang mungkin awalnya hanyalah coba-coba belaka. Namun setelah dia merasakan bahwa ternyata itu membuat dia bahagia, membuat dia senang, maka bisa jadi keterusan. Lalu yang ketujuh, hal yang sulit ya meredam seseorang ketika sudah terlanjur selingkuh, ketika seseorang sudah menganggap bahwa perselingkuhan itu hal yang biasa, manusiawi, dan itulah ya. Padahal apapun itu, ketika yang kita lakukan membuat orang lain tidak suka, ya, membuat orang lain di sini adalah maksudnya pasangan kita. Ketika pasangan kita tahu, lalu kemudian pasangan kita merasa tidak enak hati, merasa sakit hati, ini kan bukan manusiawi namanya, tapi melukai hati pasangan tentunya. Inilah yang seharusnya dipertimbangkan ya, untuk semua saja, baik suami maupun istri. Ketika ingin melakukan sebuah aktivitas, gak ada salahnya komunikasi antara suami dan istri ini diutamakan, biar tidak jadi salah paham. Karena di sini ketika dua orang yang satu berkhianat, maka itu akan menghalangi segala hal, segala jalur ya, termasuk jalur kehidupan secara ekonomi loh. Lalu yang kedelapan, ini adalah hal yang seharusnya memang tidak diceritakan kepada siapapun, yaitu mudah bercerita tentang kelemahan pasangan kepada teman selingkuhnya ini. Ya, ini biasanya ketika dia merasa puas, merasa bahagia dengan selingkuhannya, dia justru akan berbicara semakin banyak tentang kekurangan-kekurangan yang dialami oleh pasangannya. Ini adalah kekeliruan yang sangat luar biasa, ya, karena tidak menutup kemungkinan seandainya selingkuhannya ini dijadikan suami pun suatu saat dia akan mengalami pengalaman yang sama, karena itu bagian dari sifat seseorang. Sahabat, itu hanyalah sekedar gambaran buat sahabat semua. Saya yakin sahabat semua tidak mengalami itu. Kalau toh menemukan ciri-ciri wanita atau istri orang yang seperti itu, saya yakin Anda bisa menghindari dengan bijak dan tidak menyinggung perasaan siapapun, ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.